Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Az-Zahra dengan NIM 12340505149. Saya dari kelas 1D Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan materi metodologi Islam dengan judul pendekatan pokok dalam studi Al-Quran. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih Al-Quran itu apa pengertiannya? Al-Quran menurut bahasa adalah dari kata qoro'a yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dan ada juga diambil dari kata kiro'ah yang berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang membuatnya untuk tersusun rapih. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat dan diturunkan kepada para nabi dan rasul, salah satunya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan melalui malaikat Jibril dan ditulis secara mushaf. Diriwayatkan kepada kita yang dianggapnya kalau membaca itu dinilai sebagai ibadah, dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Apa sih yang dimaksud dengan studi Al-Quran? Studi Al-Quran adalah ilmu yang membahas masalah-masalah tentang Al-Quran dan sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzulnya Al-Quran. Pendekatan pokok dalam studi Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, pendekatan kebahasaan atau analisis bahasa. Seseorang harus mengetahui tentang bahasa Arab, dan untuk memahami suatu arti, kita juga harus memahami isi dalam kandungan ayat tersebut. Jadi, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat tersebut dan ayat yang tadi. Yang kedua, pendekatan kolerasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya atau analisis ayat per ayat. Maksudnya di sini itu adalah memahami dari ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi kita harus memahami konteks ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Yang ketiga adalah sifat penemuan ilmiah. Quraisy mengemukakan pandangannya dari berbagai para ahli bahwasanya disiplin ilmu itu sangat beragam atau bervariasi bentuknya. Seseorang bahkan tidak dapat mengatasnamakan Al-Quran dengan berbagai macam pendapatnya jika pendapat itu melebihi kandungan dari ayat tersebut. Yang keempat, studi hermeneutik. Sebagai cara pendekatan baru, studi hermeneutik ini tidak selamanya diterima oleh seluruh umat muslim karena dianggap masih sulit dan aneh untuk mengungkapkannya. Jadi kita sebagai umat muslim ini tidak semuanya menerima studi hermeneutik ini karena dianggap masih aneh dan sulit.